Dalam kisah ini, benang cinta menjadi tragedi pahit. Sebuah hubungan yang penuh kasih berubah menjadi hal kelam, mengungkap sisi gelap manusia. Hubungan pacaran yang terlalu dalam sampai melakukan pengenceritan. Sang pacar menolak bertanggung jawab atas kehamilan, bahkan umur mereka masih 17 tahun. Lantas bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Gadis bernama Ria Puspita, pada saat itu, masih seorang pelajar di SMK yang terletak di Kecamatan Pagelaran, Cianjur, Jawa Barat. Ria Puspita adalah anak keempat dari pasangan Pak Suat dan istri. Dia adalah seorang gadis pendiam yang sangat mencintai keluarganya. Keluarga Ria Puspita tinggal di Kampung Ciparai, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukanegara, Cianjur, Jawa Barat. Pada suatu sore, tepatnya saat Hari Raya Idul Fitri, tanggal 23 April tahun 2023, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Ria Puspita meminta izin untuk keluar rumah setelah menerima panggilan telepon penting. Dalam suasana hujan, Ria memutuskan untuk membawa payung ketika meninggalkan rumahnya. Tanpa curiga, Pak Suat sebagai ayah Ria mengizinkannya, menganggap bahwa Ria hanya akan pergi sebentar seperti biasanya. Namun, kepergian Ria agak janggal. Meskipun keluarga menunggu hingga malam, Ria belum juga pulang. Meskipun nomor handphone Ria aktif, tidak ada jawaban saat dihubungi. Kemudian, sang ibu menerima panggilan telepon dari Ria. Ria memberi kabar melalui telepon, membuat keluarga merasa tenang sejenak. Namun, tidak lama setelah itu, kekhawatiran kembali muncul karena Ria belum juga pulang. Keluarga mencoba menghubungi nomor handphone Ria, namun tidak ada jawaban. Kabar yang diterima oleh keluarga tidak baik setelah kepergian gadis cantik berusia 18 tahun itu. Namun, yang terdengar hanya suara isakan saat Ria Puspita menelepon sambil berkata, "Mama, tolong." Keluarga yang menunggu kabar dari Ria Puspita terlihat bingung dan saling bertatap muka, seolah-olah bertanya-tanya mengapa Ria mencoba untuk menelepon balik, namun yang terdengar hanya nada sibuk. Ponsel Ria kini telah dinonaktifkan. Tanpa berpikir lama, keluarga yakin bahwa Ria telah diculik oleh seseorang. Pencurian pun dilakukan di sekilur kebun teh, dan warga menemukan payung yang sebelumnya digunakan oleh Ria. Pencarian akhirnya berakhir di sebuah jembatan tak jauh dari lokasi penemuan payung. Semua orang terkejut melihat tubuh Ria penuh luka. Ternyata, sebelum kejadian tersebut, Ria menjalin hubungan dengan seseorang yang berinisial AG. Berusia 17 tahun, keduanya memutuskan untuk berpacaran. Hubungan pacaran yang dijalani oleh sepasang anak muda ini tampaknya bukanlah hubungan biasa saja. Hubungan mereka terlihat jauh, bahkan hubungan pengenceritan sudah dilakukan. Maka dari itu dia tidak ingin dikhianati dan tak mau ditinggalkan begitu saja oleh kekasihnya. Ria melihat kesucian sebagai hal yang sangat penting bagi seorang wanita, yang telah dia berikan kepada kekasihnya, dengan tulus. Namun, seiring berjalannya waktu, pertemuan mereka yang dulu penuh tawa dan canda kini dipenuhi dengan kesunyian yang dingin. Mereka berdua menyadari bahwa cinta yang dulu begitu kokoh kini telah runtuh di tengah jalan. Dengan hati yang berat, akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang pernah indah dan jauh itu. Kata perpisahan terucap, meninggalkan luka yang dalam. Namun, itu juga membuka ruang bagi pertumbuhan baru dalam hubungan mereka. Pasangan kekasih asal desa Pagelaran ini berharap dapat melewati masa-masa sulit ini dan menyembuhkan luka yang mereka alami. Ria Puspita, yang saat itu sedang galau, sempat mengurung diri dalam kamar. Dia sangat merindukan sosok kekasihnya, yang sangat disayangi. Namun, berbeda dengan AG, sang mantan kekasih, ia justru merespons masalah percintaannya dengan Ria dengan sikap yang biasa-biasa saja. Wajah cerianya terlihat ketika Ria Puspita tanpa sengaja menunjukkan gejala-gejala kehamilan. Ria mengalami mual dan telat datang bulan, membuatnya panik. Akhirnya, dengan keberanian, Ria melakukan tes kehamilan secara instan, dan hasilnya menunjukkan bahwa Ria hamil. Ria yakin bahwa anak dalam kandungannya berasal dari AG, kekasihnya, karena mereka hanya melakukan hubungan pengenceritan satu sama lain. Di tengah pikiran kalutnya menghadapi permasalahan hidup, Ria memutuskan tanpa berpikir panjang untuk memberitahu AG bahwa ia tengah hamil. Ria berharap AG bisa menerima kabar ini, atau setidaknya mereka dapat berbicara dan mencari solusi bersama. Namun, reaksi AG, sang mantan kekasih, sangat berbeda dari harapan Ria. AG, tanpa rasa hormat, malah mengumpat Ria dengan kata-kata tidak pantas. AG menolak mengaku bahwa anak yang dikandung oleh Ria Puspita adalah darinya.
Ia bahkan mengajukan tuduhan bahwa Ria Puspita telah melakukan perselingkuhan selama hubungan pacaran mereka. AG dengan tegas menyatakan kalau anak itu adalah dari hubungan pengenceritan dengan selingkuhanmu. Ria Puspita membantah tuduhan tersebut dan yakin bahwa hanya dengan aklah ia melakukan hubungan pengenceritan. Seiring berjalannya waktu, kondisi kehamilan Ria mulai membesar, mencapai usia sekitar 3 bulan. Kemudian, Ria memberitahu pihak keluarga tentang kehamilannya. Tanggapan dari pihak keluarga membuat kedua orang tua Ria merasa syok dan kecewa. Mereka berharap bahwa H, ayah dari anak yang dikandung Ria, dapat bertanggung jawab. Pada tanggal 23 April tahun 2023, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, H merespons pesan dari Ria. H setuju untuk bertemu dan duduk bersama untuk membicarakan masa depan anak tersebut. Hari itu sangat ditunggu-tunggu oleh Ria, karena merupakan hari di mana ia berharap mendapatkan kepastian mengenai masa depan keluarganya. Ria tidak sabar untuk bertemu dengan H. Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Ria meminta izin untuk pergi. Karena saat itu hujan, orang tua Ria memberikan payung agar ia tidak kebasahan. Ria menuju kebun teh yang berjarak 100 meter dari rumahnya, menunggu kedatangan sang kekasih, atau lebih tepatnya, mantan kekasihnya. Tak lama berselang, sebuah mobil pickup merek Mitsubishi mendekat dan AG keluar dari mobil tersebut. AG tiba dengan rasa risih dan ketakutan untuk mengakui perbuatannya. Ternyata, AG telah menyiapkan alat-alat untuk berbuat memilukan. AG mengakui bahwa anak dalam kandungan adalah darinya, namun ia menolak bertanggung jawab atas kehamilan Ria Puspita. AG, dengan niat kejinya, meminjam senapan angin. Setelah semuanya siap, ia mengajak seorang teman berinisial D, 17 tahun, untuk membantunya. Sesampainya di lokasi kebun teh, AG segera menemui Ria. Mereka berdua duduk bersama, terlibat dalam percakapan yang mulanya tampak seperti perseteruan. Namun, suasana berubah menjadi perdebatan sengit. AG melampiaskan kemarahannya, menolak mengakui anak yang dikandung Ria sebagai miliknya, lalu menuduh Ria berselingkuh dan anak dalam kandungan adalah hasil perselingkuhan. Ria tak mampu melawan dan hanya bisa diam, menahan air mata yang terus tumpah di tengah hujan. Di ruang mobil AG mengambil senapan lalu mengedor Ria sampai ia wafat. Ternyata, AG telah menyelesaikan misinya, yaitu misi lari dari tanggung jawab. AG kemudian menyuruh temannya untuk membantunya mengangkat Ria ke dalam mobil. Setelah itu, AG dan D berencana untuk meninggalkan jasad Ria ke sebuah sungai agar tetap berada di dasar sungai. Mereka mengikat batu sebagai pemberat untuk memastikan jasad Ria tetap berada di dasar sungai. Kelakuan kedua anak muda ini membuat tubuh Ria dibuang ke sungai dari atas jembatan setinggi 5 meter. Dari ketinggian tersebut, AG dan temannya melemparkan jasad Ria. Kemudian mereka bergegas pulang ke rumah masing-masing. Keluarga Ria dan warga sekitar mulai curiga dengan menghilangnya Ria. Bersama-sama dengan warga lain, mereka mencari keberadaan gadis cantik berusia 18 tahun itu di kebun teh, menemukan payung milik Ria dan jejak ban mobil. Tidak lama berselang warga menemukan jasad Ria terjatuh di dasar sungai di bawah jembatan. Ternyata, sungai tempat Ria dicampakkan tidak terlalu dalam, sehingga tubuhnya bisa dengan mudah menyembul ke permukaan. Tidak sulit bagi warga untuk mengungkap dalang dari penghilangan nyawa yang sangat memilukan ini. Dini hari tanggal 24 April tahun 2023, petugas dari Polsek Sukanegara dan Satreskrim Polres Cianjur berhasil membekuk dua pelaku ini di rumah masing-masing di Kampung Tangkil, Desa Pasir Batu, Kecamatan Pagelaran, Cianjur. Tanpa perlawanan, kedua pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Pada tanggal 23 Mei tahun 2023, Hakim di Pengadilan Negeri Cianjur menjatuhkan vonis terdakwa penghilangan nyawa Ria Puspita dengan hukuman mati. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya tanggung jawab dalam hubungan, penyelesaian konflik tanpa pertikaian, dan pentingnya empati. Kedewasaan dalam menghadapi konsekuensi kesalahan menjadi kunci. Memastikan bahwa tindakan ini tidak pernah menjadi solusi, disadari bahwa tindakan kita memiliki dampak besar pada kehidupan orang lain, dan itu harus menjadi panggilan untuk bertindak dengan bijaksana dan penuh rasa tanggung jawab. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan komen di bawah serta jangan lupa like dan subscribe.